Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok saya ingin mempresentasikan PPT Bab 2 mata pelajaran PPKN dengan tema pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Agung Triawan, Cut Mailovesya, Niswa Asfia, Rifa Ramia Rahmat, Tiara Alisti, dan Yudhya Hiditasti. Pada materi pembahasan bab 2 ini, kita akan membahas 1. Makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan 3. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menayangkan video pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkah rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi video pembacaan pembukaan UUD 1945. Sekarang, mari kita mulai pembahasannya. 1. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Makna alinea pertama adalah menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Para penjajah itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, penjajah sudah seharusnya dihapuskan, sebab disitulah letak moral luhur kemerdekaan Indonesia. Alinea kedua. Makna alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga. Makna alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas.
Alinea keempat, menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 2. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. 1. Hakikat pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. 3. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dengan berdasarkan atas kesatuan. 4. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. 6. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hakikat pokok pikiran pembukaan UUD NKRI tahun 1945. A. Pokok pikiran pertama. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran persatuan. B. Pokok pikiran kedua. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran keadilan sosial. C. Pokok pikiran ketiga. Negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaraan atau perwakilan. Pokok pikiran kedaulatan rakyat. D. Pokok pikiran keempat. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Pokok pikiran ketuhanan. 2. Arti penting pokok pikiran pembukaan UUD NRI tahun 1945. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. 4. Dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 3. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 1. Pokok pikiran persatuan, yaitu menjaga kerukunan di lingkungan keluarga, tidak membeda-bedakan teman di sekolah, membantu dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan. 2. Pokok pikiran keadilan sosial, bersikap adil pada anggota keluarga seperti ayah, ibu, kakak, adik, dan saudara lainnya. Menaati seluruh peraturan yang berlaku baik di sekolah, rumah, atau lingkungan lainnya, menjalankan kewajiban untuk membayar pajak dengan benar dan tepat waktu. 3. Pokok pikiran kedaulatan rakyat, yaitu menghindari tindakan main hakim sendiri, menyelesaikan masalah dengan baik-baik seperti bermusyawarah, saling menghargai pendapat saat sedang berdiskusi. 4. Pokok pikiran ketuhanan yang Maha Esa, taat beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, menghargai orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan yang kita miliki. Terima kasih sudah mau menonton PPT kelompok kami. Maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan di hati Anda. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.